Nah, di sini ada Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Fajar. Malam juga. Nah, mungkin sahabat Misteri Mbak Suci ada yang ingin ditanyakan ke Pak Fajar, boleh ya sahabat. Monggo. Nah, mumpung di sini ada Pak Fajar, kita ngopi bareng. Baru rehat di semua nih. Iya betul. Saya todong aja. Soalnya tadi benar Pak, saya pangling banget sama Bapak Pak. Tadi keceplosan sahabat saya beneran itu mulut ya. Kira mau Pak Fajar yang pangling gitu. Ada tadi saya sama Bang Itak melihat ini. Naik beratnya, berat badannya. Iya, 5 kilo. 5 kilo tuh. Oh, itu sama Pak Fajar. Nah, sahabat ini pasti penasaran banget kan? Ya, terkait apa namanya pemeriksaan Pak Yosef tadi dalam, karena tadi buru-buru ya Pak, mau sholat ya Pak, sama lapar juga ya Pak ya. Lapar juga, betul. Jadi kita nanya juga. Jadi gimana ya kita buru-buru nanya jadi nggak enak gitu kan ya. Ini ya, baru beres pakan nih. Nah, kalau orang Jawa tuh wis mangan ora enak. Makanya ngerokok iya, izin. Mantap. Iya, jadi kadang kan sambil ngopi, rokok, santai ya Pak. Kalau mau ada yang ditanya-tanya juga ya. Monggo. Nah, buat sahabat Misteri Mbak Suci, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Kalau misalkan sahabat belum tahu Pak Fajar itu siapa sih? Nah, mungkin kita langsung tanya aja sama Pak Fajar. Pak Fajar itu siapa sih Pak Fajar? Sahabat kalau belum tahu ya nih, biar Pak Fajar perkenalan diri dulu deh. Saya namanya Fajar Sidik. Saya sebagai kuasa hukum dari Pak Yosef, Bu Mimin, dan kedua anaknya, Bu Mimin. Nah itu sahabat yang berkantor di Jalan Aibda KS Tubun nomor 1B Subang, samping Pengadilan Percis. KS Tubun. KS Tubun. Nama itunya Pak? Nama lembaganya ya. Kalau kita mendirikan juga lembaga bantuan hukum Al-Baihaqi Indonesia. Kebetulan Al-Baihaqi itu mengambil dari nama orang tua. Gitu. Tapi untuk kasus ini kita memakainya bukan pakai LBH, tetapi pakai advokasi, kop advokat. Iya. Kalau misalkan nih dari sahabat Misteri Mbak Suci ada yang membutuhkan jasa pengacara atau bantuan, nah ini caranya untuk menghubungi Pak Fajar bagaimana? Tinggal Pak? call aja, call me ke 0813 satunya 5 kali 515. Nah itu sahabat jangan lupa nomor sahabat 0813 1111 sampai 5 kali 515. Nah itu bisa untuk segala hal masalah baik perdata maupun pidana. Semua kasus. Baik perdata, pidana, tun, semuanya. Insya Allah kita. Orang Subang ya. Orang Subang tuh. Kalau kita sebagai pengacara, kita bisa beracara asal presidennya Jokowi, mata uangnya rupiah, kita bisa beracara di sini. Seluruh wilayah Indonesia. Wah, luar biasa tuh sahabat ya. Nah, tadi kalau misalkan mau kontak Pak Fajar, boleh sahabat nomornya tadi ya. Mau konsultasi terkait dengan hukum atau apa lah. Mau konsultasi ya boleh. Monggo tuh sahabat ya. Tinggal kontak aja. Menurut Pak Fajar, masih ada panggilan lagi nggak setelah hari ini untuk Pak Yosef? Kalau penyidik masih membutuhkan keterangan-keterangan dari Pak Yosef, insya Allah Pak Yosef siap untuk membantu memberikan keterangan kepada kita. Pak Fajar, ada kemungkinan dikonfrontir nggak? Antara saksi. Antara saksi. Kalau sementara ini belum. Belum. Sementara ini belum. Tapi Pak mungkin bocoran aja deh. Sambil menunggu yang ada pertanyaan terkait dengan pemeriksaan tadi, kalau boleh tahu langsung menjurus terkait dengan eksiden pembunuhan atau bicara tentang sekolah. Ya, kalau untuk penyidikan minggu yang lalu itu semua dari awal kita pengulangan aja ya pemeriksaannya. Namun hari ini kita fokus untuk pendalaman terkait dengan yayasan. Yang tadi ditanya. Iya, beberapa pertanyaan. Cuman yang jadi pertanyaan mungkin bagi orang awam, kok kenapa terkait dengan sekolah atau yayasan malah yang kritik dari umum ya Pak, bukan sus ya? Ya mungkin kembali lagi kepada
kewenangan penyidik gitu kan. Oh, iya betul. mungkin kalau saat ini sudah lengkap nanti bisa dilimpahkan ke. Gitu. Oh, tanya lagi katanya ini Pak Fajar tuh siapa ya, Pak Rohman katanya. Kok mirip banget? Kebetulan kita satu tim. Oh. Satu tim di organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Kalau misalnya Pak Yosef terbukti bersalah gimana Pak katanya? Itu pertanyaannya. Itu ini, Ya. Rahmanjul Pak. Ya, gimana ya kalau untuk presumption of innocent praduga boleh, tapi yang menentukan itu nanti di ruang persidangan. Jadi bahasanya pertanyaannya kalau seandainya misalnya Pak Yosef terbukti bersalah tetap saya gimana? dampingi. Sampai kasus ini beres, Karena fungsi pengacara di sini kan memastikan bila mana kliennya terlibat dalam suatu tindakan hukum, minimal kan akan mendapatkan jaminan sanksinya tuh sesuai dengan hukum yang berlaku ya Pak. Jangan sampai lebih-lebihin gitu kan. Iya betul. Ya sederhananya begini, kita kalau misalkan mengacu kepada hukum acara, Pak Yosef misalkan terduga atau apa, siapapun ya, terduga itu ketika dalam ruang sidang, tanggapan memberikan pembelaan seperti apa kan biasanya kan orang awam tidak tahu hukum acara itu, makanya kami bantu. Ya apalagi kalau Pak Yosef, ya mohon maaf, kadang komunikasinya kan sedikit kurang lancar. Emang betul. Jadi kalau sampai bicara di depan media juga rawan ya. Iya betul. Ingat waktu kita pertama kali di kantornya Pak Fajar ini. Ya. Oh iya. Pertanyaan kenapa malah banyak yang jawab lawyernya gitu kan? Banyak tuh saat itu. Ya itu tadi karena takutnya salah ngomong. Iya. Kurang cakap. Iya. Betul. Kapan Pak mendampingi Pak Yosef? Setahu saya Bapak hanya mendampingi Bu Mimin dan keluarga katanya. Kan satu bendera. Satu tim. Artinya kita mendampingi Pak Yosef, mendampingi Bu Mimin. Di dalam kuasa Pak Yosef ada Bu Mimin, ada kita, ada Pak Rahman. Sebaliknya. Yang saya tahu kan karena saat itu pemeriksaan di Polres, mungkin Pak Fajar akan lebih cepat dan on time karena kantornya di Subang. Betul. Dibutuhkan tim itu. Iya betul. Untuk mempermudah. Kalau Pak Rahman kan di Bandung. Iya betul. Ya sebaliknya kalau misalkan posisinya di Bandung, kan agak telat saya. Macet Pak. Iya betul. Jauh. Kalau Rahman dekat orang Bandung. Hanya Pak Fajar merasa ada tekanan nggak Pak dari semua pihak katanya? Oh tidak ada. Tidak ada tuh. Tidak ada tekanan. Oh, pada tanya kenapa kembar ya katanya sama Pak Rahman. Mirip katanya. Satu tim aja. Satu tim katanya. Menurut Pak Fajar, apakah kepolisian bisa mengungkap kasus ini? Saya yakin pihak penyidik itu bekerja dengan profesional. Insya Allah dalam waktu mungkin ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ini nggak berlarut-larut gitu kan. Ya. Jadi siapapun pelakunya ini cepat terungkap. Ya, amin. Kalau sahabat nih pengen konsultasi sama Pak Fajar, boleh langsung datang ke kantor, boleh Pak? Boleh. Boleh. Tuh sahabat. Welcome Pak Fajar mah. 25 jam. Mau kemana sih? 25 jam. Menurut pendapat Pak Fajar, kira-kira berapa lama lagi ada penetapan tersangkanya? Itu kembali lagi ke kewenangan penyidik. Kami tidak bisa mengomentari itu. Intinya Pak Fajar mah. Ini Pak Fajar mah ini aja mendampingi ya Pak, mendampingi itu saksi. Oh katanya Mr. Win. Dikit Pak Fajar, terlepas dari pengacara sebagai penegak hukum, merasa ada yang janggal dan harus dibongkar untuk keadilan semua pihak. Gak usah banyak-banyak ya Mas. Kayak gitu. Kalau misalkan Pak Fajar teh bukan orang hukum nih, kayak kita lah, kayak saya biasa gitu ya. Nah, ini Pak Fajar merasa ada yang janggal nggak gitu, dan harus ada yang dibongkar nggak untuk keadilan semua pihak. Nah begitu. Kasus ini maksudnya. Kasus ini terlepas Pak Fajar teh lawyer gitu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita kan harus taat hukum.
kita harus mengacu kepada aturan. Ya. Jadi untuk penetapan tersangka atau apapun itu mengacu kepada aturan. Iya. Gitu. Bukan lawyer ya, tapi warga negara yang taat terhadap itu. Oh, nah Mbak Ayu nih, Pak Fajar pernah nggak menangani kasus alot lebih dari kasus ini? Untuk selama abdi saya sebagai lawyer baru kali ini. Baru kali ini, senang. Baru kali ini. Yang kasusnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar sih. Nih, Pak Fajar sebagai seorang lawyer, Bapak sudah merasa yakin siapa tersangka dari analisa Bapak? Nah itu balik lagi ke penyidik ya Pak ya? Iya, karena untuk menetapkan suatu perkara kan nggak boleh asal-asalan. Itu kewenangan penyidik, apalagi itu kan. Kami tidak bisa intervensi ke sana. Apakah pengacara dari kubu Pak Yosef suka berdialog juga dengan pengacara dari kubu Yoris dan kubu Danu? Kalau sebatas profesi, diskusi, sharing, ya kita komunikasi. Oh, komunikasi. Bagus kok silaturahminya. Silaturahmi. Iya, parah. Iya. Sahabat nggak tahu aja di balik layar mas sahabat. Pada ngobrol. Kan profesi kita sama. Sama, betul. Kenapa gontok-gontokan? Iya, benar. Kenapa dari pihak kepolisian belum juga bisa menentukan tersangkanya? Padahal kepolisian hanya perlu 2 alat bukti, saksi itu harusnya sudah menentukan tersangkanya. Nah itu pertanyaannya harus ke penyidik. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa Mbak Suci. Ini Jumat berkah gitu kan. Tuh. Di suasana cuaca musim kemarau. Pas posisi kita sedang mendampingi saksi, ini cuaca udah mulai gerimis nih. Iya, betul. Luar biasa nih. Itu kan mudah-mudahan menjadi berkah di hari Jumat gitu ya. Bagaimana mengelola emosi Bapak dalam menghadapi situasi kasus yang menggemaskan ini katanya. Ya kita tetap profesional. Jadi tidak harus seperti apa, bagaimana, kita tetap fokus untuk dalam kasus ini khususnya gitu. Penting klien kita juga jujur ya Pak. Jujur. Jangan sampai kliennya bohong. Soalnya sebelum Pak Yosef memberikan kuasa, kita sudah ada pembicaraan dengan Pak Yosef. Bagaimana Pak Yosef itu untuk meyakinkan kita. Tim ya khususnya. Betul. Apa langkah penasihat hukum manakala kliennya yang semula jadi saksi ternyata dinyatakan oleh penyidik jadi tersangka? Apa tindakannya? Kalau putusan itu kami hormati, Pak. Jikalau begitu kan, betul, ditetapkan yang memberi kuasa ke kita kami hormati. Namun di sini kan ada ya presumption of innocence itu, ya praduga harus dihormati juga. Ya, betul. Untuk pembuktian kan bukan di ranah penyidikan dan sebagainya, nanti kita di ruang persidangan. Betul. Minimal kan tujuannya sekaligus itu tadi yang saya bilang, memastikan bahwa klien kita tuh memang mendapatkan hak sepenuhnya ya. Betul. Jangan sampai ya tadi ketika klien kita dalam kasus yang lain, ketika kita mendampingi dalam kasus pembunuhan, tentunya bukan yang Pak Yosef, itu kalau misalkan SDM-nya kurang, nanti ya kesulitan untuk ini, biar lancar lah dalam persidangannya, bikin pledoi, pembelaan, begini, gitu. Supaya lancar gitu. Pak Fajar, sudah berapa kasus yang telah Bapak ikut tuntaskan selama ini? Kalau untuk company profil itu tinggal di Google. Fajar ini pengacara ada putusan Mahkamah Agung yang terdata pasti. Itu kurang lebih 276 kasus. Wow. Wah, keren sahabat. 276. Iya. Di link aja. Iya. Tuh, kurang meyakinkan apa lagi nih Pak Fajar nih sahabat? Seperti contoh begini di Google, klik Fajar Sidik pengacara Subang. Di Google ketik Fajar Sidik pengacara Subang. Muncul di situ. Ini Pak. Nah, tuh. Nanti muncul di sini.
ditemukan 276 data Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Fajar Sidik. Mantap, luar biasa tuh, sahabat tuh Google tuh ya. Semoga lancar pemeriksaannya. Amin. Ayo, sahabat. Siap. Ya, Pak Fajar, terima kasih banyak. Bapak, terima kasih.